Menteri Keuangan Purbaya Sadewa kembali menyita perhatian publik. Secara terbuka, ia mengungkap dana pemerintah daerah senilai hampir 234 triliun rupiah masih mengendap di perbankan. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang terpakai 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Kementerian Keuangan mencatat ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025. Di antaranya, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan 14,68 triliun rupiah. Disusul Jawa Timur 6,84 triliun rupiah. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antar wilayah, di mana sebagian besar dana mengendap berasal dari daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Pernyataan itu langsung memantik reaksi. Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Namun, sejumlah kepala daerah membantah dengan data masing-masing. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. RKUD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menteri 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang disuruh dari pendapatan daerah. Di saat yang sama, Bank Indonesia dan Kemendagri mengeluarkan angka berbeda. Data Bank Indonesia per 30 September mencatat, dana Pemda yang mengendap di bank mencapai 233,97 triliun rupiah. Sementara data Kemendagri per 17 Oktober 2025 menunjukkan saldo kas daerah masih sebesar 215 triliun rupiah. Perbedaan angka inilah yang membuat publik bingung. Siapa yang benar? Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti menilai perbedaan data antara Menteri Keuangan dan Deddy Mulyadi diduga terjadi akibat perbedaan waktu pengambilan data. Jadi data yang disampaikan sepertinya yang direferensi oleh Pak Menteri Keuangan ini adalah yang dipublish oleh Bank Indonesia di September 2025. Itu dikeluarkan untuk data Agustus terakhirnya. Jadi jadi perbedaan itu karena berbeda selisih waktu. Terkait dana daerah diperbankan, Direktur Eksekutif Selius Bima Yudhistira menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab dana transfer ke daerah belum terserap secara maksimal. Jadi efisiensinya itu menyebabkan adanya perubahan dari sisi pos-pos belanja yang membuat Pemda juga mikir, ini selain perubahan administratif, tahun depan ini dana transfer daerah itu akan dipotong lagi. Dan potongnya nggak nanggung-nanggung, itu 20%. Jadi banyak pemerintah daerah opsinya apa? Ya mencadangkan dengan lebih besar pada tahun 2025. Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menilai perlu ada perbaikan kebijakan jika polemik dana transfer daerah yang mengendap terus terjadi setiap tahun.
Kalau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya, berarti harus ada koreksi pada level kebijakan. Kalau kita menyalahkan pemerintah daerah, itu jangan-jangan kita menyalahkan hilir dari kebijakan. Tentu tidak fair. Kerap kali belanja sudah disusun sedemikian rupa, termasuk transfer kepada daerah, tetapi pendapatannya masih lambat. Itu pula yang harus dijelaskan oleh pemerintah pusat, bahwa kenapa transfer keuangan pusat ke daerah kerap kali tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Polemik dana mengendap di daerah menunjukkan masih ada pekerjaan rumah dalam pengelolaan keuangan publik. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong percepatan penyerapan anggaran. Di sisi lain, pemerintah daerah berdalih terbatas oleh waktu penyaluran dan perubahan kebijakan. Perbedaan data yang muncul menegaskan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Namun, satu hal pasti, dana ratusan triliun rupiah itu seharusnya bergerak untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.